Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan survei kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan tuk-tuk. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kelompok 10 terdiri dari anggota Safa Salma Permana dengan NIM 130322220 dan dengan saya sendiri Amelia Fitri Novianti dengan NIM 1303221 dan Cahaya Rizky Syah Maulana dengan NIM 13032230212. Pada bagian ini, kami akan menjabarkan topik kuesioner hingga metode sampling yang akan digunakan dalam pembuatan kuesioner. Kami akan melakukan survei yang berfokus pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan tuk-tuk di Telkom University. Topik ini kami jadikan kuesioner untuk mencari tahu seberapa puas mahasiswa terhadap penggunaan tuk-tuk yang disediakan oleh Telkom University. Dalam laporan hasil kuesioner, ruang lingkup populasinya, kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas di Telkom University adalah seluruh mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan di Telkom University. Sampel pada penelitian ini ada sebanyak kurang lebih 33 mahasiswa yang mengisi survei. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode judgmental sampling yang dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan subjektif dari peneliti atau sumber data yang relevan. Metode ini biasanya digunakan ketika populasi yang ingin diteliti tidak memiliki daftar yang lengkap atau ketika pengambilan sampel secara acak tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau anggaran. Sebanyak 33 responden telah mengisi kuesioner dengan 18 pertanyaan, dan selanjutnya data akan diolah menggunakan bantuan Microsoft Excel. Hasil survei dapat disajikan sebagai berikut. Karakteristik responden kuesioner pada survei ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dalam pertanyaan ini, dalam survei ini sejumlah 33 yang telah menggunakan tuk-tuk dengan presentasi 91,7%. Dan untuk pertanyaan kuesioner, tipe pertanyaannya menggunakan close-ended question, open-ended question, dan matrix question. Dan untuk uji validitas dan reliabilitas pertanyaan akan dipresentasikan oleh rekan saya, Cahya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari uji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan kuesioner berikut. Start screen-nya mana ya? Coba agak scroll kanan, dekat whiteboard. Enggak ada. Udah gak? Enggak ada, sumpah. Oh, ini ada. Ya, lanjutin aja nggak apa-apa. Kelihatan kan? Ya. Kelihatan. Oke. Baik, lanjut. Berikut merupakan respon dari survei yang kita lakukan. Jadi ada sebanyak 36 responden, namun yang kita ambil yaitu yang menggunakan tuk-tuk yaitu sebanyak 33. Namun dari 33 responden tersebut, kita hanya mengambil 13 sebagai sampel untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya uji validitas di sini yaitu untuk mengukur kevalidan dari kuesioner kali ini dan juga untuk reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuesioner. Dari 33 responden ini kami mengambil 13 sampel. Di antaranya yaitu seperti berikut. Jadi untuk mencari validitas dan reliabilitas, pertama-tama kita mengambil dari 18 total pertanyaan.
Tiga di antaranya kita mengambil pertanyaan dengan tipe matrix question, yaitu di antaranya kenyamanan, kepuasan, dan kinerja. Selanjutnya kita mengambil nilai dari responden, di mana skalanya yaitu dari 1 sampai 5. Setelah kita ambil, kita hitung totalnya setiap responden. Di sini misalnya Azalia Zohria Rahmatul Fatihah dengan totalnya yaitu 12. Setelah kita totalkan semuanya, kita hitung dulu korelasi dengan menggunakan rumus Corel, di mana tingkat kenyamanan dengan total dari eh, Keseluruhan. pertanyaannya. Terus setelah kita hitung korelasinya, selanjutnya yaitu mencari variansi. Di sini variansi kita menggunakan rumus VAR untuk kenyamanan sebanyak 0,6 di sini, dan untuk kepuasan sebanyak 1,4, kinerja 1,39, dan untuk totalnya ini variansinya sebanyak 8. Setelah mencari variasi dan korelasi, selanjutnya kita akan menghitung validitas. Di sini validitas menggunakan rumusnya itu menjumlahkan semua korelasinya dibagi dengan banyaknya pertanyaan. Dalam hal ini sebanyak 3 gitu. Jadi hasil yang didapat yaitu sebanyak 0,89. Sedangkan untuk reliabilitas menggunakan rumus 1 dikurangi jumlah dari variansi jumlah dari variansi ketiga pertanyaan dibagi dengan variansi total dikali dengan apa, jumlah pertanyaan dikurangi 1 dibagi banyaknya pertanyaan sebanyak 3. Jadi seperti ini formulanya. Setelah dihitung didapatkan hasilnya sebanyak 0,38. Eh, Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa Salma. Baik, terima kasih Cahya atas presentasinya dan pemaparan Excel-nya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Safa, mengenai dokumentasi pengisian kuesioner. Nah, di situ akan terpampang dokumentasi pengisian kuesioner sebanyak 36 responden, dan yang memilih ya, yaitu totalnya ada 33, dan yang memilih tidak ada, jumlahnya ada 3. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan tuk-tuk? Nah, di sini tuh lebih dominan menggunakan tuk-tuk dikarenakan nilainya tuh lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan tuk-tuk, yaitu yang memilih ya, presentasinya yaitu 91,7%, dan yang memilih tidak yaitu 8,3%. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan, seberapa sering Anda menggunakan tuk-tuk dalam seminggu? Nah, seberapa sering Anda menggunakan tuk-tuk dalam seminggu itu termasuk tipe pertanyaan matrix question yang telah disampaikan oleh Amelia. Nah, dalam rentan 1 sampai 5, dominan rentan yang dipilih oleh mahasiswa Telkom University adalah 1. Nah, 1 itu menunjukkan bahwa rentan itu sangat tidak sering mahasiswa Telkom University dalam menggunakan tuk-tuk dalam seminggu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa puas Anda dengan layanan tuk-tuk? Nah, seberapa puas Anda dengan layanan tuk-tuk itu masih sama, yaitu tipe pertanyaannya matrix question, dan rentan yang dipilih oleh mahasiswa Telkom University dominannya itu dalam rentan 4, yaitu termasuk sangat sering karena sudah masuk dalam rentan 4 sampai 5. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa yang menjadi kekurangan dalam layanan tuk-tuk yang Anda gunakan? Nah, mahasiswa dan mahasiswi Telkom University telah menuliskan yang pertama itu kurang banyak, transportasinya kurang banyak, terus udah gitu banyak kekurangan dari tuk-tuk yang
membuat mahasiswa Telkom University kurang puas akan adanya tuk-tuk. Nah, pertanyaan selanjutnya itu seberapa nyaman Anda saat menggunakan tuk-tuk? Nah, mahasiswa Telkom University juga lebih banyak pada rentang 4, yaitu sebanyak 42,4%, yang menunjukkan bahwa sangat puas dan sangat nyaman mahasiswa Telkom University dalam menggunakan tuk-tuk. Nah, selanjutnya itu bagaimana tingkatan kepuasan aksesibilitas dengan rute yang saat ini dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, rata-rata yang mahasiswa Telkom University pilih yaitu dalam rentang 3, yaitu biasanya itu adalah netral ya, dan, menunjukkan bahwa presentasinya itu 48,5%. Nah, selanjutnya itu bagaimana tingkat kinerja operasional tuk-tuk selama ini. Nah, Eee, bagaimana tingkat kinerja operasional tuk-tuk selama ini, mahasiswa Telkom University banyak memilih rentan 4, yaitu sebanyak 42,4%. Nah, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya yaitu pada skala 1 sampai 5, bagaimana informasi pelayanan, jadwal kedatangan keberangkatan tuk-tuk pada MyTelU? Nah, karena, mahasiswa Telkom University banyak merasa yang sangat tidak puas dalam pelayanan jadwal keberangkatan, maka dari itu mahasiswa Telkom University memilih tingkatan 2, rentan 2, yaitu sebanyak 30,3% dan sebanyak 11 orang responden yang memilih rentan 2. Nah, selanjutnya apakah keberadaan tuk-tuk sudah sangat membantu mahasiswa? Nah, mahasiswa dan mahasiswa Telkom University sebanyak 12 orang responden dengan persentase 36,4%, itu memilih, rentan 4, yang artinya sangat membantu tuk-tuk itu bagi mahasiswa, tetapi memang masih banyak ada kekurangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya pada skala 1 sampai 5, seberapa puas Anda dengan kecepatan tuk-tuk? Nah, mahasiswa dan mahasiswi Telkom University sebanyak 17 orang responden dengan persentase 51,5% memilih rentan 3. Nah, selanjutnya, apakah Anda merasa tuk-tuk yang Anda gunakan selama ini sudah memenuhi standar kenyamanan yang Anda harapkan? Nah, rata-rata itu mahasiswa dan mahasiswi Telkom University memilih jawaban "ya" sebanyak 87,9% dan yang memilih "tidak" yaitu 12,1%, yang mengartikan bahwa, mahasiswa dan mahasiswi Telkom University merasa bahwa tuk-tuk selama ini sudah memenuhi standar kenyamanan yang mereka harapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan operasional tuk-tuk untuk meningkatkan pengalaman perjalanan mahasiswa dan mahasiswi Telkom University? Nah, banyak nih yang menjawab tidak ada atau ada yang mereka sampaikan kayak seperti lebih banyak lagi diedarkan tuk-tuknya, karena emang dari responden sebelumnya menyatakan bahwa tuk-tuk emang, beroperasionalnya sangat tidak puas untuk tingkatan mahasiswa Telkom University. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan, menurut Anda, apakah jumlah tuk-tuk yang diedarkan di lingkungan Telkom University sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa? Nah, jawabannya itu paling banyak dominan itu belum memenuhi sebanyak 57,6%, dan yang sudah memenuhi itu 42,4%, yang mengartikan bahwa tuk-tuk itu belum memenuhi standar yang mahasiswa dan mahasiswi inginkan di Telkom University ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah jam operasional tuk-tuk efektif dalam pengantaran mahasiswa dan mahasiswi Telkom University? Nah, dominan yang mahasiswa dan mahasiswi Telkom University pilih yaitu ya, bahwa operasional tuk-tuk efektif dalam pengantaran mahasiswa dan mahasiswi Telkom University. Nah, mereka menjawab yaitu dengan persentase 69,7%, dan yang menjawab tidak yaitu 30,3%. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, dalam skala 1 sampai 5, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh transportasi tuk-tuk? Nah, dalam rentan 1 sampai 5, mahasiswa dan mahasiswi Telkom University memilih memilih rentan 4 dengan responden 16 sebanyak 48,5%. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah keamanan dalam menaiki tuk-tuk sudah memenuhi? Dan mahasiswa dan mahasiswi Telkom University memilih dominannya yaitu sudah memenuhi dalam keamanan dalam menaiki tuk-tuk sebanyak 78,8% dan sisanya yang belum memenuhi yaitu sebanyak 21,2%. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam skala 1 sampai 5, seberapa efektif penggunaan tuk-tuk bagi mahasiswa dan mahasiswi Telkom University? Nah, mahasiswa dan mahasiswi Telkom University memilih rentan 4 sebagai jawabannya sebanyak 16 responden dengan presentasenya 48,5%. Nah, selanjutnya akan dipaparkan ini ada histogramnya dari pemaparan hasil pemaparan yang telah Cahya berikan. Nah, histogramnya seperti ini dalam tingkat kenyamanan dan kepuasan dan kinerjanya. Nah, selanjutnya itu ada box plot dan whisker plot. Nah, itu tuh pengimplementasian dari histogram yang dibuat dalam bentuk box plot yang telah disampaikan oleh Cahya. Ini ada kenyamanan, kepuasan, dan kinerjanya. Nah, pembahasan selanjutnya, di bagian pembahasan ini tentunya kami akan menganalisa sekaligus menyimpulkan hasil dari survei mengenai kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan tuk-tuk di Telkom University. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap tuk-tuk di Telkom University masih perlu ditingkatkan lagi dikarenakan masih banyak respon dari mahasiswa Telkom University yang belum puas terhadap operasional, kenyamanan, dan sistem terhadap tuk-tuk. Dan keberangkatan tuk-tuk sebenarnya dapat membantu keberadaan tuk-tuk sebenarnya dapat membantu mahasiswa yang tidak membawa kendaraan pribadi untuk menempuh ke gedung perkuliahan ataupun saat berpindah tempat dari gedung ke gedung ataupun hanya sekedar berjalan-jalan di Telkom University. Namun, sayangnya masih perlu banyak perbaikan dalam berbagai aspek, seperti kurangnya informasi mengenai jadwal keberangkatan atau kedatangan tuk-tuk, sehingga keberangkatan tuk-tuk dan kenyamanan tuk-tuk dan jam operasional tuk-tuk yang harus ditingkatkan untuk datang tepat waktu dan karena jam operasional yang tidak menentu dan kenyamanan tuk-tuknya masih sangat kurang karena tuk-tuknya juga sangatlah sedikit, maka harus menambahkan jumlah unit tuk-tuk lagi yang diedarkan. Serta banyak responden yang mengkritik bahwa seringkali lama menunggu datangnya tuk-tuk. Meskipun demikian, survei yang menunjukkan sebagian besar responden sudah merasa cukup nyaman dan efektif dalam menggunakan tuk-tuk sebagai transportasi mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi yang telah kami paparkan dan mohon maaf apabila ada data yang salah yang telah kami paparkan. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.